Nah, di sini untuk mengakses untuk platform Mozilla Hubs, yang pertama kita buka dulu ya untuk browsernya. Browsernya bebas pakai apa aja. Di sini kita masukin aja untuk keywordnya, ketik aja Mozilla Hubs ya. Nah, udah ketik di sini di menu pencarian, lalu pilih aja yang paling atas ini, https://hubsmozilla.com. Kita pilih yang paling atas. Nah, di sini pertama kalau belum login ya atau membuat akun, bisa klik di sini untuk sign in atau sign up. Caranya tinggal masukin aja email yang mau didaftarin untuk Hubs Mozilla-nya. Kalau udah, nanti klik next aja yang bawah sini. Nah, setelah itu kalau udah berhasil, nanti akan ada email ya yang dikirim ke ada pesan email yang dikirim ke email yang didaftarkan. Terus bisa dibuka aja emailnya. Nanti akan ada pesan di paling atas di email. Bentar. Bentar. Nah, ini ya, di paling atas ya, Hubs by Mozilla ini dipilih aja. Nah, lalu akan ada email link untuk verifikasi. Nah, ini tinggal diklik aja untuk verifikasinya. Nah, di sini verify email. Oke, kalau gagal ditutup aja terus dibuka lagi. Nah, di sini udah ya, verification complete. Nah, kalau sudah complete, kita kembali ke menu tabs Hubs yang tadi. Nah, di sini sudah berhasil sign in ya. Oke, yang pertama untuk membuat room ya, room template, bisa di sini ada tombol create room ya. Ini diklik aja tombol create room. Nanti dia akan loading ya untuk membuat roomnya. Nah, di sini sedang loading sini, sedang mendownload aset-aset yang ada di dalamnya. Nah, oke, sini kita udah berhasil masuk ya ke roomnya. Terus caranya untuk join gimana? Tinggal klik join roomnya di sini. Atau misal mau pakai ada itu alatnya Oculus, bisa klik enter on device di sini. Nah, di sini kita akan klik yang join roomnya. Sini di awal akan ada yang sini mikrofon. Ini bisa di mute atau di unmute. Ini untuk tes audio. Di sini juga bisa milih ya perangkat speaker mana yang mau dipakai dan mikrofon mana yang mau dipakai. Lalu kita klik enter room. Nah, ini adalah room template di bawaannya dari host Mozilla-nya. Di sini untuk bergerak, untuk gerak di dalam roomnya, bisa kalau yang pakai laptop bisa klik WASD ya, kayak main game aja gitu. Terus untuk mengarahkan ininya, nah ini bisa klik tombol kiri di mouse, ditahan sambil digeser. Lalu untuk klik kanan ini fungsinya untuk teleport ya. Nah, ditahan, diarahkan kemana gitu klik kanannya. Terus kalau udah mau teleport, dilepas ke kanan. Nah, seperti itu. Nah, lalu kalau kita mau undang orang gitu untuk masuk ke room ini juga, gimana caranya? Caranya yaitu ada di sebelah kiri bawah ya, di sini ada tombol invite. Nah, ini diklik, lalu pilih yang room link ini. Nah, room link ini kita copy ya. Nah, di sini terus kita pastekan di mana gitu yang mau kita undang orangnya. Nah, selanjutnya ya,
Selanjutnya di sini ada, ya ini ada mikrofon, bisa pilih juga kayak tadi apa menunya ya untuk perangkat mana yang mau dipakai. Lalu di sini ada share ini bisa share kamera untuk menyalakan kamera ya. Lalu di sini ada share screen, bisa share screen juga misalnya. Nah, ini tinggal klik share aja. Nah, maka bisa ya, sudah berhasil ya share screen-nya ya. Cara untuk menghapusnya ya, kita bisa klik ini. Di sini diarahkan ya, mouse-nya ke share screen-nya, lalu kalau kan ini putih ya, kalau kursornya di kanan ya, nggak mengarah ke share screen-nya. Kalau diarahin sini dia jadi biru dia. Lalu bisa klik tombol spasi ya. Nah, ketika klik tombol spasi ini kita tahan, di sini ada menu pin, ada bisa rotate ya, lalu ada bisa diperbesar juga, dan kita juga bisa hapus. Nah, lalu selanjutnya di sini ada menu place. Place ini yang pertama ada pen. Pen ini misal kita ingin menulis sesuatu ya, bisa buat nah, ini kita bisa menulis ya di dalamnya. Kalau untuk menghapus, nah ini tinggal kita arahkan aja maksudnya ke tulisannya, sama caranya kita tahan spasinya. Di sini kursornya sampai berwarna biru ya. Terus caranya tinggal yang ini aja, pilih icon yang ini. Kalau sudah berhasil terhapus ya untuk tulisannya. Lalu selanjutnya di sini ada kamera. Nah, kamera ini berbeda ya sama yang tadi di sini. Kalau kamera yang ini dia bisa memunculkan kamera beneran di sini, kayak 3D object kamera di dalamnya. Tapi juga bisa berfungsi kamera. Nah, di sini terlihat ya avatar kita ya di dalamnya. Di sini bisa foto. Nah, bisa melakukan foto, bisa melakukan video juga. Ini ada settingan mau suaranya on atau suaranya off. Ini gambarnya juga terkirim di chat ya, di kolom chat sini. Lihat di kolom chat. Kalau mau save image-nya ya kita tinggal klik kanan aja ya, di pertama buka kolom chatnya dulu, lalu di sini diarahkan ke fotonya, klik kanan lalu save image asal. Nanti kalau ada pertanyaan atau tertinggal bisa tulis aja ya di kolom chat. Kayaknya ini ada yang koneksinya bermasalah, nanti kalau mau diulangi bilang aja. Itu ya. Ini untuk kamera. Dan kamera ini bisa munculkan selain dari sini, kita bisa dengan tombol C di keyboard. Dan ini saya hilangkan dulu. Nah, tombol C di keyboard ini kita klik. Nah, maka bisa muncul kameranya juga dengan tombol C di keyboard ini. Lalu untuk menghilangkannya bisa klik tombol C lagi. Nah, gitu ya. Lalu selanjutnya ada GIF di sini. Nah, GIF ini bisa kita klik. Nah, maka akan muncul ya menu seperti ini ya. Banyak banget di sini untuk template GIF-nya ada berbagai macam. Nah, untuk memilihnya kita tinggal pilih aja, lalu klik kiri ya. Oke, nah ini tinggal pilih aja, di klik kiri. Nah, maka bisa muncul ya untuk GIF-nya. Nah, untuk GIF ini kita juga bisa sama seperti tadi, bisa diputar, lalu bisa diperbesar juga. Nah, lalu selanjutnya di sini ada 3D model ya. 3D model ini ya sama menunya masuk ke yang seperti GIF tadi.
Di sini untuk 3D model dia itu ngambilnya dari Sketchfab ya. Untuk khas Mozilla ini ngambil 3D modelnya itu dari Sketchfab. Nah, Sketchfab ini kita juga bisa kayak buka di web ini. Nah, dia ada webnya juga. Nah, ini. Kita bisa ekspor. Nah, di sini ada kategorinya, ada animal, ada arsitektur, ada art, car, vehicle, karakter, ada banyak banget di sini. Misal ke animal. Nah, ada banyak juga untuk animal. Nah, jadi dia Hubs Mozilla itu ngambilnya dari web Sketchfab ya untuk pilih modelnya. Nah, misal untuk kita ada yang dari sini dulu ya, yang dari Hubs Mozilla-nya. Nah, misal kita ingin import ikan ya, misal fish, kita bisa search saja fish, lalu pilih salah satu ya untuk 3D modelnya yang mau di upload ya di sini. Misal kita pilih yang ini. Di sini sama ya. Ini akan loading terlebih dahulu. Nah, ini bisa muncul ya untuk 3D modelnya. Lalu untuk edit misal kekecilan, caranya sama kayak tadi, diarahkan aja mouse-nya ya. Lalu tahan tombol spasi, nah ini bisa diputar, bisa diperbesar, dan bisa dihapus. Oke, itu untuk 3D model. Selanjutnya ini ada avatar. Nah, avatar ini fungsinya untuk mengganti avatar. Misal pilih salah satu, misal yang ini. Avatar kita sebelumnya kan ini. Kalau mau lihat avatar bisa klik tombol I ya di keyboard. Nah, ini avatar kita sebelumnya. Lalu kalau kita ingin ganti avatar, bisa yang sini. Kita bisa klik yang use avatar. Ada tulisan di sini ya, your avatar has been changed. Nah, itu artinya kita sudah berhasil merubah avatar kita. Nah, kalau kita lihat lagi, di sini avatarnya sudah berhasil berubah ya. Oke. Bisa kita hapus lagi. Nah, kalau mau ganti avatar juga caranya bisa juga dari sini. Kita klik yang tombol ini, yang pojok kanan atas ada tulisan people ya. Ini bisa diklik, lalu kita pilih yang nama kita ya di sini. Nah, di sini juga bisa untuk ganti nama. Bisa ganti nama apapun. Nah, selain dari yang tadi, ganti avatar juga bisa dari sini. Kita bisa klik change avatar ini. Nah, di sini kita pilih yang feature. Lalu di sini banyak ya pilihan avatarnya. Aku pilih salah satu aja. Nah, setelah dipilih, diklik accept ya. Nah, berhasil lagi berubah avatarnya. Nah, oke, lalu selanjutnya ada scene di sini. Scene di sini fungsinya kan kita awalnya ada di ruangan ini ya. Ruangan ini. Nah, untuk fitur scene ini fungsinya kita bisa berpindah ya. Jadi ruangannya nggak yang tadi, kita bisa pindah misal kita mau yang ini. Ini ada banyak juga untuk template-nya. Kita bisa pilih ya salah satu aja. Misal kita pilih yang ini, tinggal diklik aja. Nah, maka akan muncul ya seperti ini. Kita bisa klik using. Nah, akan berpindah ya, untuk tampilan ruangan. Oke, nah sini sudah berhasil untuk berpindah scene-nya. Jadi itu fitur scene-nya. Atau bisa juga dari sini ya, untuk ganti scene-nya, klik yang tombol more ini, lalu pilih yang room info and setting. Nah, lalu bisa klik yang change di sini.
Nah, di sini juga sama ya, sama kayak yang tadi fiturnya. Oke, lalu selanjutnya di sini ada upload. Upload ini kita bisa upload file ya. Upload file di sini yang didukung di dalam platform Mozilla Hubs-nya itu tahu saya itu cuma PDF ya. Untuk Word, untuk PPT itu belum bisa untuk diupload ke sini. Misal kita pilih salah satu. Nah, kita pilih filenya, lalu klik object. Nah, ada loading ya. Ini belum muncul. Nah, di sini sudah berhasil ya terupload untuk file PDF-nya. Ini misal ada beberapa halaman untuk filenya, ini juga ada tombol panahnya ya untuk berpindah halamannya. Nah, itu. Kalau mau edit juga bisa diputar, bisa diperbesar juga filenya. Nah, untuk place ini, untuk upload ini kita juga bisa upload misal video YouTube ya. Bentar. Nah, video YouTube kita cari dulu video YouTube-nya. Kita cari dulu video YouTube-nya. Lalu untuk video YouTube-nya di copy ya linknya. Nah, di copy linknya kita bisa kembali ke di Hubs Mozilla-nya lagi. Lalu klik place, upload. Nah, di sini bisa kopikan filenya. Nah, filenya. Kopikan link URL YouTube-nya tadi. Kopikan lalu create object. Some people say the metaverse will only be Ini udah bisa virtual, ya. but one day play video this YouTube lecture di hall dalam will be made metaverse. of code. And though they're virtual students, what they'll learn together is real. A surgeon will be able to practice as many times as needed in the metaverse before laying her hands on a real patient. Being able to explore a spacecraft is one thing, but the Nah, jadi seperti itu ya untuk upload video YouTube ke dalam platform Hubs Mozilla. Lalu selanjutnya ini kan udah semua yang fitur di place tadi. Lalu selanjutnya di sini ada React. React ini ada emote ya. Nah, itu cara munculkannya tinggal diklik aja emote yang ingin ditampilkan. Ini juga ada fitur raise hand ya, sama seperti di Zoom ya, fitur raise hand, lower hand. Lalu selanjutnya di sini ada chat. Chat ini ya kita bisa chat seperti biasa gitu. Oke, lalu selanjutnya kalau kita sebagai admin ya di roomnya, ini kita bisa setting-setting gitu untuk roomnya. Ini tinggal ini ya, tombol more ini, room info and setting, kita bisa edit di sini di pojok kanan ya, ada edit. Nah, kita bisa edit untuk ruangannya gitu. Ini bisa untuk ini jumlah orang yang bisa masuk bisa kita atur gitu. Kalau kita pengen 50 orang, nah, tinggal dirubah aja. Kalau ini ada room access, bisa hanya orang yang punya link atau bisa hanya orang yang di-invite ya. Nanti ada voice chat, bisa dinyalakan dan dimatikan. Lalu bisa misal orang yang join ke room kita nggak pengen bisa merubah-rubah ya. Jadi sini ada create and move object ini bisa dimatikan aja. Nah, kalau orangnya nanti nggak bisa pindah-pindah objek atau membuat objek baru. Ini create drawing, lalu ada create emoji. Nah, ini ada allow flying. Allow flying itu kita juga bisa terbang di dalam sini. Caranya kalau yang pakai laptop
klik tombol G ya di keyboard G. Nah, ini ya tinggal klik G dulu, lalu misal kita ingin ke atas, kita arahkan dulu ya ke atas, lalu klik tombol W. Nah, kalau ingin mematikan fitur terbangnya, bisa klik tombol G lagi. Jadi seperti itu. Oke. Jadi saya rasa itu untuk fitur di Hub Mozilla-nya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba ini ya, kita list dulu. Nah, ini selanjutnya kita akan mencoba ini di sini, yang Mozilla Spoke. Di sini Mozilla Spoke itu fungsinya untuk kita membuat sebuah room ya. Kita bisa custom room kita sendiri gitu. Kalau kemarin kan juga sudah ya membuat custom room dengan menggunakan SketchUp ya. Kalian sudah mencoba. Nah, di sini di platform Mozilla-nya ini juga menyediakan itu untuk custom sendiri, untuk custom ruangan sendiri. Nah, caranya ya kita pertama harus login dulu ya. Yang pertama login dulu tadi kan sudah. Lalu kita pilih yang Spoke ini. Nah, ini klik. Nah, maka akan masuk ya ke sini Spoke by Mozilla. Oke, lalu caranya kita klik yang Get Started. Setelah Get Started, di sini pilih yang New Project. Nah, ini New Project ini kita bisa pilih. Kita mau custom lagi dari room template yang sudah ada, atau kita ingin membuat room baru yang benar-benar kosong. Kalau kita ingin membuat room baru yang benar-benar kosong, kita pilih yang ini, yang New Empty Project. Nah, kita pilih. Nah, oke, di sini kita sudah masuk ya ke dalam workspace-nya, workspace Spoke by Mozilla-nya. Nah, cara untuk kita geraknya gimana sih di dalam ruangan ini? Caranya kita kalau mau gerak, misal ingin memutar ya, mutar ini kita bisa klik kanan di sini. Klik kanan lalu diarahkan aja. Nah, klik kanannya ditahan ya. Terus kalau mau maju ya sama. Caranya kita klik kanan lagi, kita tahan, lalu tekan tombol WASD ya, gitu. Nah, supaya lebih cepat juga kita bisa klik tombol shift sambil diarahkan. Klik kanan diarahkan sambil tekan WASD. Lalu selain itu kalau sini kan muternya kayak ini. Kalau pakai klik kiri juga bisa kita muter juga. Kalau klik tombol tengah ini, tombol tengah di mouse, kita bisa menggeser. Kalau mau zoom in, zoom out pakai tombol tengah juga ya. Di situ ini tombol di keyboardnya. Nah, lalu di sini kalau kita pilih yang new empty project itu sudah ada screen-nya, kayak gunung gitu. Kalau kita nggak pingin gunungnya, oke, sebelum itu, nah ini kan kayak ada jaring-jaring ya. Jaring-jaring ini seperti pembatas gitu untuk kita napaknya di tanah. Nah, misal itu kita bisa, misal ingin dinaikin, caranya ini di keyboard ya, kita klik tombol yang plus. Nah, di sini jaring-jaringnya naik ya. Kalau ingin menurunkan, klik tombol minus. Oke, selanjutnya misal kita nggak pengen ada ini ya, apa gunung-gunung ini. Kita benar-benar ingin ruangan yang kosong. Caranya kita tinggal klik aja ke objek gunungnya, atau di sini ya, di menu hierarki di sini, pilih yang terrain underscore creator 1.jlb. Nah, lalu cara untuk menghapusnya, klik tombol delete di keyboard. Nah, maka sudah berhasil terhapus. Nah, untuk spawn point-nya di sini kita juga hapus dulu ya. Kita delete dulu. Nah, di sini kita sudah mempunyai workspace yang benar-benar kosong. Lalu di bawah sini ya, di bawah sini itu ada menu lagi. Ini yang pertama ada menu, di menu aset ini ada menu elemen. Kita naikkan dulu ya.
Nah, di menu elemen ini ada banyak, di sini ada grup, kita bisa membuat group of multiple object. Objeknya itu kita grup. Lalu di sini ada 3D model. Menu 3D model, lalu ada ground plane, dan masih ada banyak lagi ya untuk menu-menu di sini. Di sini juga ada penjelasannya untuk fungsi menunya di bawah nama ininya, nama menunya. Di sini ada penjelasan di bawahnya. Lalu selanjutnya ada My Asset. My Asset ini kalau misal kita punya aset custom kita sendiri. Di kemarin ya, misal dari SketchUp ya. SketchUp itu kan dari SketchUp itu formatnya tapi tetap harus GLB. Jadi di Spock ini format file yang didukung untuk 3D modelnya itu .glb. Misal kita mau pilih salah satu itu untuk objeknya. Sudah kita pilih, cara untuk naruhnya tinggal kita klik kiri aja. Masuk Mozilla Hubs dari tidak bisa masuk tadi. Kayak gimana tuh nggak bisa masuk ya? Ini dari teman-teman tadi tidak bisa masuk ke Mozilla Hub-nya, putar login terus gitu. Oh, loading terus gitu Pak? Iya. Yang menu loading scene tadi ya? Iya. Itu mungkin karena ini, jaringannya Pak? Karena jaringannya sih mungkin. Ada beberapa teman pakai apa itu hotspot juga tidak bisa masuk hotspot HP. Kemungkinannya ya mungkin karena kalau nggak jaringan ya mungkin perangkatnya gitu. Kemungkinannya sih dua itu aja sih untuk dari tadi menu loading terus aja gitu Pak. Iya, sebagian besar loading terus. Tapi ada yang bisa nggak? Ini ada 1 atau 2 yang bisa dari berapa? 8. Ya, kemungkinan karena jaringan sih Pak. Atau mungkin bisa coba ganti browser aja. Mungkin sekarang lagi pakai Chrome, mungkin bisa pakai Firefox gitu. Coba ganti browser. Nanti kalau misalnya masih bingung nanti bisa tanya lagi aja. Ini saya lanjutkan terlebih dahulu. Dan juga Meet ini nanti di record kok, nanti bisa di share untuk recordannya. Terus saya lanjutkan terlebih dahulu. Nah ini misal project yang kita upload tadi ya, misal kita punya aset sendiri, nah kita bisa upload dari sini. Ini kan aset yang sudah ada. Kalau misal kita belum ada di sini, kita bisa klik tombol upload ini. Nah, nanti pilih dalam file di sini. File dari file explorer kita. Pilih yang formatnya yang .glb ya. Nah, gitu. Oke, lalu selanjutnya ini kita hapus terlebih dahulu. Lalu selanjutnya fitur utama ya di sini ya. Kalau kita misal ingin custom dari spotnya langsung, di sini kita bisa pilih ya menu yang arsitektur kit. Nah, di sini ada banyak di sini. Ada floor, ada platform, lalu ada door, ada wall, window, frame, tuh pilar dan lain-lain ya di sini. Nah, misal untuk langkah pertama kita mau
membuat lantai ya, kita pilih dulu yang monitor. Sini kita pilih yang ini aja, yang 4x4. 4x4 ini kita tunggu ya. Ini sedang loading objeknya. Nah, sini sudah muncul. Kalau pertama kali muncul di sini kita bisa gerak-gerakan tanpa menahan mouse-nya. Nah, cara untuk naruhnya di sini kita bisa klik kiri aja. Jadi seperti itu. Nah, di sini muncul lagi, kita bisa taruh mungkin di sebelahnya. Oke. So kita mau buat 2x2 ya. 2x2. Nah, kita taruh di sini. 3x3 deh. Oh ya, di sini kita pakai. Kalau mau seleksi objeknya semua, kita bisa tahan tombol shift-nya ya, lalu klik mouse. Kita arahkan ke objeknya, lalu diklik. Nah, maka bisa menseleksi objeknya. Misal kita ingin naikkan ya objeknya. Di sini kita pilih yang paling kiri sini, tulisannya translate ya. Lalu di sini kita bisa pilih kalau mau ke atas, ini ada panah yang hijau, kita naikkan aja. Nah, seperti itu. Lalu kalau kita mau ke sana, ke arah sana, di sini ada yang panah biru, kita bisa geser aja. Atau yang panah merah ke arah sana, kita bisa pilih yang panah merah. Jadi seperti itu fleksibel. Misal ini kan terlalu kaku ya, ini. Kita bisa kecilkan di sini. Nah, ada yang seperti ini yang 0,5 meter, kita bisa kecilkan misal ke 0,1. Maka dia bisa di smooth ya. Oh bukan yang ini. Kalau ini tadi mengecilkan jaring-jaringnya. Tapi yang toggle snap mode ini kita matikan. Nah, bisa kita ini tidak kaku ya seperti tadi. Kita bisa arahkan semesta. Oke, kalau sudah ya kita sudah membuat ini. Sebelumnya kita kopikan lagi ya karena ini belum 3x3 ya. Kita bisa copy juga objeknya. Misal kita males taruh satu-satu, kita copy aja di sini. Kita seleksi dulu untuk objeknya. Nah, ini sudah terseleksi ya 3 di sini. Untuk kopinya kita klik tombol Ctrl plus C. Nah, kalau udah klik tombol Ctrl C, lalu klik Ctrl V. Nah, itu sudah berhasil ke copy ya. Lalu kita geser. Nah, ya. Oke, di sini kita sudah membuat untuk lantainya ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tembok. Nah, di sini tembok itu wall ya, bisa wall, cuma kalau yang saya tahu itu tembok itu coba kita pilih dulu salah satu yang ini. Misal kalau mau memutar klik tombol Q ya di keyboard. Nah, kalau wall itu kayak gini jeleknya. Jadi dia tuh dilihatnya tuh hanya satu sisi. Nah, dari sini terlihat, cuma dari sini dia tidak terlihat. Ini bisa juga di custom, di akalin gitu. Caranya misal ini kita copy dulu untuk ngakalinnya karena ini kan nggak kelihatan ya dari sisi sini ya temboknya. Caranya kita tinggal klik Ctrl C, kita copy dulu, kita paste, lalu kita putar temboknya ke arah yang lain. Caranya tinggal klik tombol Q aja. Nah, ini sudah bisa ya terlihat jadi temboknya. Jadi dua sisi. Jadi cara ngakalinnya gitu sih kalau dari saya.
supaya terlihat ya dari dua sisi ya temboknya. Lalu ini kita bisa copy ya. Kita bisa copy temboknya, Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, kita geser untuk menutupi sebelahnya. Kita Ctrl C, Ctrl V lagi. Kita taruh di sebelahnya lagi. Terus kita misalnya nambahin window ya, jendela. Kita bisa pilih untuk windownya. Saya pilih yang ini untuk windownya. Untuk window ini juga sama ya, hanya terlihat dari satu sisi gitu. Bisa taruh di situ. Lalu untuk cara ngapalinnya sama ya. Kita pilih dulu, kita seleksi. Untuk windownya kita copy lagi. Ctrl C, Ctrl V. Lalu kita putar untuk windownya. Klik tombol Q di keyboard. Nah, itu. Jadi terlihat dari dua sisi ya. Oke, misalnya kita copy lagi di sini. Kita copy ya ke sebelahnya. Nah, lalu yang ke sana juga kita copy aja. Oke. Nah, terus untuk temboknya juga kita copy dulu. Nah, copy, lalu kita tarik ke sana. Oke, sudah. Lalu yang sebelah sini, kita copy, tarik ke sana. Nah, sip. Kalau kita mau coba kasih pintu ya. Kalau pintu menunya di sini kita pilih yang door. Ini sini dulu. Di sini untuk yang pintunya di udah di wall ya, untuk
Nah, yang 2 kali 2. Kita kecilin lagi ya. Caranya yang scale ini kita pilih yang hijau. Kita kecilin dari sini. Nah, itu. Lalu untuk ini adalah wallnya karena belum menutup ya, kita tarik aja. Kita ubah aja untuk ini. Kalau mau custom misal salah satu mau panjangnya aja atau lebarnya aja, ini kita ini dulu. Ini tombol ini kita klik, lalu bisa pilih yang X, Y, atau yang Z ya. Ini kita rubah. Nah, coba ke 1,5. Oke, tentunya karena tadi belum ini juga, kita double dulu ya. Kita double, Ctrl C, Ctrl V, lalu di rotate. Oke, kurang maju. Oke, sudah. Ini tidak lihat. Nggak apa-apa, kita ini dulu ya. Kita panjangin lagi untuk ininya, setengah, dan yang satunya juga 1 cm. Oke, sudah berhasil tertutup ya. Lalu kita pilih untuk wall, untuk door-nya. Jadi kita bisa pilih ya. Misal kita pilih ini aja. Kita pilih, kita kecilin ya untuk scale-nya. Kita buat scale-nya sama ya kayak scale yang ini, wall pintunya tadi. Kita paskan ya pintunya. Bentar. Nah, oke, pintunya sudah berhasil. Sudah moving. Oke, sudah. Misal kita ingin pintunya kita buka sedikit, kita bisa seleksi pintunya lalu pilih yang rotate ya. Kita rotate aja yang biru, yang hijau ini. Nah, kita pasin aja, kita pasin lagi untuk pintunya. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya kita atap ya. Atapnya kita pakai yang roofing aja. Kita pilih yang ini ya. Kita pakai ceiling aja yang dulu.
Kalau membuat atap kita bisa pakai roof aja yang ini. Ambil objek yang hadap samping kanan kiri. Hadap samping kanan kiri itu maksudnya gimana? Objek apa gitu? Misalnya mau nambahin objek apa dulu gitu? Hadap samping kanan kiri. Oke, tembok ini saya mau nambahin sebelah kanan atau kiri. Tembok ya. Kita misal pilih temboknya dulu. Wall, bentar. Kanan kiri itu saya mau nambahin sebelah kanan atau kiri. Pilih dulu ya wall ya. Misal ini taruh. Lalu, aduh, aduh. Itu bukan atau gimana? Tembok yang gini atau gimana? Maksudnya gimana tuh? Tembok yang hadap kanan atau kiri? Tembok. Kalau misal mau merubah hadapannya ya kita bisa rotate aja sih. Tinggal pilih itu lalu klik Q gitu. Nah, kita bisa ubah-ubah temboknya. Madep mana. Kayak gitu.
Terus sebenarnya kalau tembok ini agak aneh ya. Misal kalau saya ngakalnya juga biasa pakai, misal kita pilih wall. Wall ini kita taruh dulu. Nah, lalu saya hadapin ke atas gitu. Kita pakai rotate-nya. Kita hadapin ke atas. Nah, biru. Nah, gitu. Kalau pakai wall ini dia bisa kelihatan dari dua sisi. Kalau mau pakai tetap pakai wall juga yang apa. Gimana? Pakai yang sebelah kanan atau kiri gitu. Oke, selanjutnya kita kasih atap ya. Pakai yang roof tadi. Kita bisa kasih ke sebentar. Oke, nah ini roofnya bisa diatur juga ya, untuk roofnya. Kita mungkin kalau nggak mau ribet, nyusun satu-satu ya. Di sini juga ada yang udah jadi atapnya. Nah, ini kita bisa taruh aja. Nah, lalu geser dulu ini dan diperbesar. Oke, terlalu besar. Nah, itu ya untuk atap. Oke, di bisa di custom aja ya sesuai tujuannya sendiri gitu. Mungkin agak kurang rapi untuk keluarnya. Jadi kita masuk ke dalam aja ya. Oke, lalu selanjutnya misal bangunannya sudah jadi ya. Lalu kita bisa untuk naruh ini untuk elemennya. Nah, elemen yang paling penting itu ada di sini spawn point. Nah, ini untuk ketika kita spawn ya ke dalam metaverse-nya itu kita dari yang ini, dari spawn point ini.
Kita putar dulu spawn point-nya dan nah, sudah berhasil ya. Oke. Ini sudah jadi ya. Nanti kalian bisa diperbagus saja karena ini saya waktunya harus berbagi ya dengan materi selanjutnya ya. Spatial kita langsung aja save project ya. Atau mungkin langsung publish saja. Kita save as dulu sih. Kita save as project baru. Kita bisa beri nama. Kita project 1. Ya. Kita beri nama ya project 1. Kita save project. Nah, sudah berhasil save, lalu kita publish to hubs ya. Kita bisa beli juga nih atributnya. Lalu kalau sudah kita save and publish. Lalu publishing. Ini sedang proses uploading scene-nya ya. Kita tunggu aja sampai 100%. Oke, di sini sudah berhasil terpublish. Ya, kita ingin langsung lihat ya untuk bangunannya, kita bisa klik yang sini, view your scene. Ini sudah. Lalu kalau sudah kita klik yang create a room with this scene. Maka akan loading scene lagi ya. Oke, kita jemput dan nah, kita sudah berhasil lah membuat ruangan. Nah, kita sudah berhasil membuat ruangan melalui Mozilla Spoke. Oke, jadi seperti itu ya untuk materi membuat tentang Mozilla Spoke. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Tadi yang itu gimana? Yang mau nambahin tembok itu? Oke, kalau nggak ada mungkin saya pengen lihat ya sambil nunggu juga materi berikutnya dari Mas Marvin. Mungkin ada yang sudah membuat ruangannya tadi, ada yang sudah berhasil lah untuk membuat ruangannya. Belum jadi ya. Yang lainnya gimana?
Jadi bebas sih mau buat di manapun, mau di langsung di Spoke-nya atau lewat SketchUp. Kalau saya sih lebih enaknya sih dari SketchUp aja sih. Karena kan lebih enak aja gitu kalau buat dari SketchUp. Lebih luas lah. Bisa kita custom lagi. Jadi kalau di Mozilla Spoke itu nggak bisa kita kasih warna gitu. Jadi kan kalau di SketchUp kita bisa kasih warna untuk misal temboknya mau kita kasih warna itu bisa. Jadi ini sebagai pengenalan aja, kalian bebas mau pakai yang dari Mozilla Spoke langsung atau mau lewat SketchUp. Kalau masih bingung juga tanya aja nggak apa-apa. Ya, mungkin kita lanjut. Habis ini kita lanjut ke materi berikutnya. Cuma kita tunggu sebentar ya, karena Mas Malvin belum hadir di sini. Jadi sambil menunggu mungkin bisa dilanjutkan dulu ya untuk membuat room yang tadi. Dan diselesaikan dulu sampai tahap upload ke Mozilla Apps-nya. Sampai bisa masuk ke dalam room-nya.
Cek, cek. Oke. Baik, selamat pagi para peserta training Metaverse ya. Dan selamat pagi para teman-teman dari SMK Endung Sidoarjo. Dan di sini saya akan melanjutkan materinya. Oke, sebelum saya melanjutkan materi, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Malvin dan saya tim dari Padepokan CMO. Di sini saya akan mengisi materi yaitu tentang spatial. Nah, jadi fokus kita hari ini itu mencoba suatu website yang bisa kita gunakan untuk masuk ke dalam metaverse. Nah, oke. Jadi teman-teman, ketika tadi kita sudah mempelajari tentang Mozilla Hubs dan apa itu Mozilla Hubs dan cara pembuatan room di Mozilla Hubs. Nah, Mozilla Hubs itu platform atau website untuk kita masuk dalam ke metaverse. Nah, selain kita masuk ke dalam metaverse, kita juga bisa membuat suatu horizon. Nah, teman-teman sudah tahu horizon ya, sudah tahu penjelasannya waktu awal mula kita training itu ya. Nah, jadi horizon itu tempat Mozilla Hubs itu bisa membuat suatu bangunan di metaverse dan itu yang namanya Spoke yang tadi sudah dijelaskan Mas Panji ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai spatial. Spatial itu sama website yang untuk kita masuk atau join ke dalam metaverse. Nah, tapi di spatial tidak bisa membuat suatu bangunan itu atau bentuk bangunan asimetris ya seperti itu ya. Nah, itu tidak bisa membuat seperti di Spoke. Nah, karena di spatial itu kita hanya bisa untuk masuk ke dalam metaverse ya. Nah, oke, di sini saya izin share screen. Oke, sebelumnya saya akan bertanya dulu ya di sini. Teman-teman berarti sudah mempelajari SketchUp ya, sudah mempelajari SketchUp, sudah mempelajari tentang pembuatan room secara offline dan secara online ya. Boleh di chat atau mungkin boleh di unmute. Ya, di sini saya coba tulis note dulu ya di sini ya. Pembuatan. Oke, jadi teman-teman untuk pembuatan room metaverse ini singkat saja teman-teman. Kita bisa melakukan atau membuat secara online. Kita menggunakan Spoke tadi yang sudah diajarkan Mas Panji, dan kita juga bisa membuat secara offline menggunakan software SketchUp dan Blender. Nah, software SketchUp ini sudah dijelaskan dengan oleh Mas Rizky ya. Dan di sini kita masuk ke dalam metaverse, kita akan belajar spatial.io. Nah, baru kemarin. Oke. Oke, jadi tidak apa ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu spatial. Nah, spatial itu sama tadi seperti Mozilla Hubs. Oke, di sini saya coba buka spatial.io. Teman-teman di sini cukup melihat dulu, nanti saya akan bagikan linknya. Nama websitenya itu spatial.io. Di sini saya coba akan share linknya. Oh, bentar. Nah, websitenya adalah www.spatial.io. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Tampilannya lebih keren. Ya ini bukan bermaksud membandingkannya, tapi untuk memberikan pandangan bahwa spatial itu seperti ini dan Mozilla itu seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi
kita di sini waktu pertama kali masuk ke websitenya sudah disediakan template. Nah, ini ada Nobita Hometown Doraemon di Metaverse, ada juga Hub World atau Football Stadium di Metaverse, ada juga banyak sekali ada galeri-galeri untuk pameran di Metaverse. Nah, bedanya ya teman-teman, bedanya ini dengan Metaverse di Mozilla Hubs dengan di Spatial. Kalau untuk di spatial itu avatarnya berupa full body. Teman-teman juga sudah mempelajari ya avatar full body dan half body, half body. Nah, jadi avatar yang kita gunakan di spatial itu full badan. Nah, avatarnya juga bisa bergerak, tangannya bisa, kakinya juga bisa melangkah. Kalau di Mozilla Hubs itu hanya terpaku ya teman, hanya terpaku dan itu kaku gerakannya. Nah, di sini sudah disediakan banyak sekali template. Nah, teman-teman, ini yang membuat bangunan ini atau horizon ini adalah orang-orang yang notabene-nya mereka berfokus pada pembuatan 3D model. Nah, 3D modelnya itu fokusnya untuk ke metaverse. Nah, jadi tidak hanya kita, tidak hanya tim kita yang membuat metaverse dan bisa kita akses dengan orang lain. Misalkan nih, saya membuat metaverse dan kemudian saya upload di Spatial. Nah, itu teman-teman juga bisa mengakses metaverse saya tanpa harus menggunakan link karena saya sudah menguploadnya di website seperti itu. Nah, ini ada trending, ada populer, ada populer. Ini jadi maksudnya trending, populer, live now itu adalah eh, template yang ada atau template metaverse yang ada di Spatial. Nah, ini kita coba saja ya teman-teman, coba metaverse ini hometown Nobita atau rumah Nobita. Teman-teman siapa sih yang nggak tahu Doraemon seperti itu kan ya? Nah, di sini juga sudah ada metaverse-nya teman-teman. Kita coba untuk masuk ke sini. Nah, oke, sebelum kita masuk ya teman-teman, sebelum kita masuk di sini sudah ada icon seperti orang, seperti apa namanya? Profil WA kalau kosong itu seperti ini. Nah, ini sudah ada 11 artinya sudah ada 11 pengunjung yang ada di metaverse itu. Nah, ini menarik teman-teman. Menarik yang ada di Spatial adalah kita tidak perlu menggunakan link untuk kita masuk ke dalam metaverse. Kita cukup mengupload metaverse kita di dalam Spatial dan orang-orang dari mancanegara itu bisa masuk ke metaverse kita tanpa harus kita membagikan link kepada orang itu. Seperti itu perbedaannya. Nah, kita masuk dulu di dalam metaverse atau teman-teman boleh nih ya, teman-teman boleh masuk ke metaverse yang tadi sudah saya bagikan. Itu linknya itu link website Spatial dan teman-teman pilih tadi yang Nobita Hometown Doraemon. Nah, kita sama-sama masuk ke dalam metaverse-nya rumah Nobita ya. Di situ di dalam Spatial kita coba di sini teman-teman. Ini kalau Spatial itu benar-benar keren banget grafisnya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan grafis itu jauh lebih unggul spatial. Nah, kalau untuk Mozilla Apps itu unggulnya dalam segi fitur. Nah, fitur-fitur yang ada di spatial itu lebih unggul. Fitur-fitur di Mozilla Apps maksud saya. Nah, kalau untuk grafis itu lebih ke spatialnya seperti itu. Di sini tadi sempat force close ya. Saya coba join lagi ya di sini ya. Nah, nanti teman-teman kalau belum nemu metaverse-nya Doraemon, saya bagikan linknya ya di sini ya. Nah, ini almost there. Almost there artinya kita masih loading untuk masuk ke dalam metaverse-nya itu. Kalau di Mozilla Apps, itu namanya loading object atau enter room seperti itu. Masih loading di sini. Bentar, saya akses dulu. Nah, ini sudah ada suaranya teman-teman. Bentar. Oke, ini masih loading ya di sini ya.
Ini juga sudah ada logonya Doraemon, teman-teman. Lagu khasnya, ciri khasnya Doraemon. Di sini teman-teman mungkin bisa mendengar ya. Saya tidak tahu pastinya. Nah, di sini kita sama seperti saat masuk di Mozilla Labs, kita masukkan nama kita atau menulis nama kita di sini. Nah, nama saya Malvin di sini. Dikasih biaya buat tiket masuk itu bisa atau masuk itu. Bisa, sangat bisa. Kita bisa masuk ke dalam apa? Kita bisa membuat event di dalam Spatial dan kita bisa untuk dikasih biaya. Itu sama halnya bila kalian belajar Linktree. Nah, nantinya Linktree-nya itu teman-teman bisa membuatkan misal metaverse dari SMK kalian itu menggunakan Mozilla Hubs. Nah, metaverse dari SMK kalian itu menggunakan Spatial. Nah, itu teman-teman bisa masukkan ke dalam situ. Nah, tapi untuk linknya kan para pengunjung belum tahu nih linknya itu kayak apa, Spatial itu seperti apa. Nah, itu nanti teman-teman dirahasiakan dulu. Ketika nanti para pengunjung sudah membayar, baru teman-teman kasih linknya itu. Seperti itu. Itu sama konsepnya di dalam Mozilla Hubs. Nah, itu apa ya istilahnya? Kita bisa menggunakan proses transaksi di dalam metaverse itu seperti pengunjungnya, seperti event di dalam spatial, seperti itu. Nah, di sini saya klik done. Nah, di sini saya skip tutorial dulu. Nah, get started. Oke, teman-teman, kalau untuk di spatial, kita juga perlu login dulu. Kita juga perlu login sama halnya seperti di Mozilla. Saya menggunakan Google saya dulu di sini. Dan uniknya di spatial kita tidak perlu mengcopy avatar kita, Ready Player Me, mengcopy avatar kita SDK, itu tidak perlu mengcopy linknya. Kita bisa membuat avatarnya langsung di dalam spatial itu. Nah, itu menariknya di dalam spatial. Tapi avatarnya dalam bentuk avatar Ready Player Me ya. Nah, saya di sini coba login. Oke, jadi teman-teman, ketika tadi saya menggunakan email Google, itu tidak perlu kode verifikasi ya, karena kita sudah menggunakan, oh ini sebentar, ada convert Zoom di sini ya, karena tadi sempat terlempar. Nah, jadi kalau untuk di Spatial itu kita tidak perlu menggunakan kode verifikasi di email kita untuk verifikasi kita masuk ke dalam Metaverse. Nah, ini kita hanya perlu menggunakan login email Google dan kita langsung join di dalam Metaverse kita. Nah, itu fungsinya kita menggunakan email adalah kita untuk bisa mengedit apa saja yang di dalam room, bisa mengubah avatarnya, bisa mengubah namanya juga. Nah, di sini masih loading. Bentar. Teman-teman boleh nyoba ya di situ ya, atau saya bagikan linknya dulu di sini. Link metaverse rumah Doraemon bisa dikatakan seperti itu. Nah, link metaverse rumah Nobita di Spatial. Ini saya bagikan linknya di sini. Teman-teman bisa langsung klik di sini linknya. Itu biar sama seperti saya, biar kita bisa bareng-bareng di sini menggunakan Spatial. Nah, di sini ada namanya biar seperti ini saja, submit and reload. Oh ya, jadi teman-teman di sini saya juga akan mencatatkan ya sedikit ya di sini ya. Mungkin spesifikasi dari kedua website Mozilla Hubs
lebih ringan meskipun perbedaannya. Nah, di spatial lebih istilahnya avatarnya lebih aktif. Oke, jadi Mozilla Hubs itu sebenarnya jauh lebih ringan ketimbang spatial, tapi tidak jauh berbeda perbedaannya ketimbang di spatial. Nah, itu perbedaannya ya mungkin kalau spatial misalkan pemakaiannya RAM-nya 200 MB dan kalau untuk Mozilla Hubs mungkin 150-an MB seperti itu. Nah, kalau di spatial itu grafiknya lebih unggul dan avatarnya lebih aktif, avatarnya bisa menggerakkan tangannya, kakinya dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, di sini saya coba masuk lagi. Tadi kita juga sempat login ya. Oke, di sini saya mau bertanya sama teman-teman nih. Teman-teman sudah pernah mencoba masuk ke dalam metaverse menggunakan HP atau belum? Jadi kalau metaverse kan itu kita bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan Oculus juga untuk sensasi yang lebih real. Nah, oke. Jadi teman-teman kalau mungkin belum pernah mencoba pakai HP, itu di Mozilla Hub itu ada analognya teman-teman. Ada analognya untuk misalkan kita membuka metaverse kita di dalam HP. Nah, itu sama halnya ketika kita main Mobile Legends atau main PUBG itu kan juga ada analognya, tapi perbedaannya analognya kelihatan di dalam Mozilla Hubs. Nah, di Spatial juga kita juga bisa menggunakan HP. Nah, nanti teman-teman boleh mencoba ya, boleh mencoba membuka metaverse menggunakan HP dan tapi setelah meeting ini ya, kita coba dulu di sini kita menggunakan spatial dan menggunakan komputer atau laptop. Nah, di sini saya coba berjalan. Nah, tampilannya seperti ini, teman. Keren banget. Tapi ini masih grafiknya masih kelihatan pecah-pecah ya di sini ya. Nah, itu karena dari segi koneksi internet. Dari segi koneksi internet, kalau misalkan teman-teman nonton YouTube koneksinya lancar, itu kan biasanya otomatis grafiknya sampai 720 pixel, sampai 1080 pixel. Nah, ini sama halnya dengan spatial. Kalau koneksi internetnya kita agak kurang stabil, connecting lagi nih. Sebentar. Oke, maaf, tadi sempat connecting lagi, sempat trouble di jaringannya ya. Nah, di sini saya share screen lagi. Nah, ini saya menggunakan avatar yang teman-teman bisa lihat, teman-teman. Ini avatarnya bisa bergerak atau menggerakkan tangannya. Sebentar, di sini koneksinya tidak stabil, teman. Saya akan ganti koneksi dulu di sini. Nah, seperti kata saya tadi ya, kalau untuk di dalam spatial, kita harus stabil. Jadi, tidak hanya spatial, Mozilla juga harus stabil koneksi internetnya. Ya, tidak tidak harus 5G, 4G sudah cukup, tapi harus stabil. Nah, ini di sini saya coba untuk mengganti koneksi internet saya. Dan saya coba matikan open cam saya ya karena koneksi internetnya tidak stabil di sini. Anjing, tethering lancar nggak, Ulan? Oh, sorry.
Oke, jadi maaf ya teman-teman tadi sempat terlempar karena saya ganti koneksi di sini ya. Bentar, saya ganti koneksi dulu di sini.